Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, damai sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini, kita bersama-sama akan membangun ibadah. Ini adalah ibadah keluarga dan juga merupakan ibadah untuk persiapan perjamuan kudus Paskah yang minggu depan kita akan menerimanya. Oleh karena itu dengan penuh syukur, mari bersama-sama kita memulai ibadah saat ini. Kita mengambil saat teduh. Biarlah setiap kita mengaku ibadah keluarga dan persiapan perjamuan kudus pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta, yang senantiasa berkarya dan menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam pengasihan Tuhan Yesus ada bersama dengan saudara-saudara. Amin. Mari bersama-sama kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Kita menyanyi dari KPJ nomor 17, bait 1 dan bait yang kedua. Mugi rawuh Duh Gusti. Kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk karya indahmu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Kau berikan kekuatan kepada kami untuk bekerja dan melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami masing-masing hari ini. Dan kami boleh menyelesaikannya. Hari ini dalam kerinduan yang sangat kuat kami bersama-sama ada dalam perhimpunan untuk memuji dan mengagungkan Tuhan. Bersama-sama kami mengungkapkan apa yang menjadi kata hati kami melalui puji dan doa kami. Biarkanlah semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarkanlah pula pada saat ini dalam penghayatan kami akan persekutuan kami akan dimampukan untuk mengetahui akan kebaikan Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan kami. Bersama dengan umat-Mu, ya Allah, kami mempersiapkan diri untuk memasuki perjamuan kudus yang Tuhan undangkan bagi kami. Oleh karena itu ajarilah kami untuk dengan sungguh-sungguh boleh terbuka terhadap seluruh pengajaran dan didikan Tuhan atas kami. Biarkan kami anak-anak-Mu dengan segala kerendahan hati akan terus belajar untuk memuji dan mengagungkan Tuhan. Kami menyerahkan peribadatan ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita kembali angkat satu pujian dari KPJ nomor 26, bait yang pertama dan bait yang kedua, Pinuji Gusti. Pinuji Gusti, kami takkan jagat, siang ratri tan kendak ganjar seraman. Haleluya, sagun puji tan sakunjuk Gusti. Haleluya, sagun bekti
Gusti, Sang Juru Basuki, Kang ngurbankan sari roh nebus manungso. Haleluya, sagung puji tansah kunjuk Gusti. Haleluya, sagung bekti bring Ratu Swargi. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya, kita hidup tidak dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maka biarkanlah Tuhan sendiri yang akan menguatkan kita untuk menerima apa yang menjadi firman-Nya. Kita berdoa. Dalam kerendahan hati kami, pada saat ini kami memohon kepada Engkau ya Allah, pimpinlah kami ketika kami akan belajar untuk mendengarkan apa yang menjadi sabda Tuhan. Kami adalah pribadi-pribadi yang ada dalam keterbatasan, kami ada dalam ketidakmampuan, oleh karena itu kami hanya berserah dan berharap kepada Tuhan dalam karya Roh Kudus, supaya hanya karena karya Tuhan, kami yang ada dalam keterbatasan dimampukan untuk mengerti dan mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lebih dari itu, karena karya Roh Kudus pula kami akan dimampukan untuk mewujud nyatakannya dalam kehidupan keseharian kami, sehingga firman Tuhan tak akan menjadi sia-sia tapi berbuah dalam hidup kami. Berkatilah kami yang mewartakan, berkatilah kami umat-Mu yang mendengarkan, berkatilah kami semua supaya firman Tuhan tumbuh dan berkembang dalam hidup kami. Dan kami juga mohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni dosa dan pelanggaran kami, supaya dengan pengampunan Tuhan kami layak untuk menerima rahmat anugerah dan firman Tuhan. Kami ungkapkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak juga yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan baca firman Tuhan yang pada saat ini kita akan perhatikan yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ayat yang ke-43. Dan nanti kita juga akan perhatikan yang tertulis dalam Injil Matius pasal 5 ayat 7 bagian A. Yang pertama dari Lukas 23 ayat 33 sampai 43 yang dituliskan kepada kita. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain Ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku
di dalam Firdaus. Selanjutnya, mari kita perhatikan yang tertulis dalam Injil Matius pasal 5, ayat yang ke-7 bagian A. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengar dan memeliharanya dalam hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dua esensi dasar pengajaran Yesus. Dari apa yang menjadi bacaan kita pada saat ini. Yaitu kemurahan hati dan pengampunan. Di awal pelayanannya saudara-saudara, dalam bacaan kita yang kedua Tuhan Yesus berkata tentang kemurahan hati, berbahagialah orang yang murah hatinya. Dan di akhir pelayanannya ketika berada di kayu salib saudara-saudara, ia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kemurahan hati dan pengampunan. Itu yang nyata dalam kehidupan Yesus. Itu yang diajarkan dan itu yang diwujudkan. Dua hal yang berbeda, ya. Dua hal yang berbeda. Tetapi dua hal itu tak bisa dipisahkan. Dalam sejarah pelayanan kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudara, kita tahu bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan dan menunjukkan kemurahan hati kepada Zakeus, orang yang dianggap sebagai orang yang berdosa itu. Ia mengunjunginya, ia menunjukkan kemurahannya, ia merangkulnya, dalam bahasa kita seperti itu. Kepada Matius, yang juga sang pemungut cukai, ia datang, ia menyapanya, ia tidak menghindarinya. Seorang hamba yang memiliki, seorang perwira yang memiliki seorang hamba yang sakit disembuhkannya, yang dalam dialog suka menunjukkan bagaimana kerendahan hati dan kemurahan hati Tuhan Yesus. Seperti juga yang nyata dalam perumpamaan yang diungkapkan orang Samaria yang baik hati. Yang sebenarnya semua ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus di dalam sejarah kehidupannya telah mengajarkan dan menunjukkan kemurahan hati. Yesus juga tuh menunjukkan pengampunan saudara-saudara. Ketika di hadapannya diperhadapkan seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, ia mengampuni. Jelas dia mengampuni. Aku tidak menghukum engkau. Sekarang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ia mengampuni saudara-saudara, bukan merajam dengan batu. Kepada Petrus yang menyangkalnya bagaimana? Oh, dia juga mengampuni. Ia mengampuni, ia menyapanya kembali. Itu kepada Petrus, mengembalikan identitas Petrus. Bahkan dia juga mengajarkan bagaimana umatnya harus mengampuni. Berkali-kali dan berkali-kali. Nah, peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, saudara-saudara, kesengsaraan dan penderitaannya, yang itu menjadi bagian dari bacaan kita pada saat ini, juga menegaskan bagaimana sungguhnya dia itu adalah pribadi yang mengampuni. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ia menyatakan pengampunannya dalam penyalibannya. Pokok pengajarannya tentang pengampunan saudara-saudara adalah pengampunan tanpa syarat.
Ia tidak terpaku oleh situasi, tidak terpaku oleh kondisi. Termasuk dalam kondisi yang sangat sulit. Seperti ketika ia berada di kayu salib. Sebenarnya ini bukan kondisi yang mudah. Tetapi dalam kondisi yang berada di kayu salib, ia pun mampu mengampuni. Berbeda dengan keseharian kita, saudara-saudara. Sering dalam hidup kita ini kita mengampuni jika. Kita akan memaafkan jika. Mengampuni dengan syarat. Mengampuni itu sebenarnya bukan masalah kecil. Tapi adalah hal yang besar yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebagaimana nyata dalam kehidupan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus dalam sengsaranya, ia mengampuni. Ia menunjukkan kemurahan hatinya. Hanya orang yang murah hati, saudara-saudara, yang akan bisa mengampuni. Mengapa mengampuni, saudara-saudara? Mengapa ini menjadi hal yang penting, menjadi hal yang besar untuk kehidupan di dunia ini? Karena dunia, saudara-saudara, tidak menekankan akan pengampunan ini. Dunia ini adalah dunia yang ada dengan hukum gigi ganti gigi, mata ganti mata. Inilah yang nyata dalam kehidupan kita. Oleh karena itu ketika Tuhan Yesus disalib dan ia mewartakan berita pengampunan, maka sesungguhnya ia ingin menegaskan itulah yang dibutuhkan oleh dunia. Itulah yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Di minggu-minggu sengsara ini, kita menghayati dan kita diajak untuk bertanya, sejauh mana sebenarnya kita menunjukkan pengampunan kepada orang lain? Dan sejauh mana kita menunjukkan kemurahan hati kita kepada orang lain? Mengapa itu harus kita lakukan, saudara-saudara? Bukan hanya karena ini adalah teladan Yesus, bukan hanya itu. Tapi karena memang di dunia ini banyak orang yang membutuhkan itu. Membutuhkan kemurahan hati dan pengampunan. Untuk istri kita, barangkali untuk saudara kita, untuk suami kita, untuk anak kita, untuk ibu kita. Mereka membutuhkan itu, mereka membutuhkan kemurahan hati. Mereka membutuhkan pengampunan supaya itu memerdekakan mereka. Yesus, saudara-saudara, berjuang dalam kesengsaraannya. Iya, ia berjuang dalam kesengsaraannya. Ia berkorban demi pengampunan. Ia sudah mengampuni. Ia sudah menunjukkan kemurahan hati. Oleh karena itu sebenarnya ini juga menjadi dorongan bagi kita. Seperti halnya Yesus yang berjuang di kayu salib. Berjuang untuk mengampuni. Berjuang untuk menunjukkan kemurahan hati. Maka biarkanlah itu juga yang ada nyata dalam kehidupan kita. Di minggu-minggu sengsara ini berjuang untuk mengampuni dan berjuang untuk kemurahan hati. Di minggu-minggu Prapaskah ini, minggu-minggu sengsara terutama saudara-saudara, melalui bacaan kita diingatkan bahwa kita ini adalah rapuh. Kita ini adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang terbatas. Sebentar kita berteriak hosana, sebentar kita berteriak salibkan dia. Tapi ingatlah, Yesus mengampuni kerapuhan kita. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di minggu-minggu Prapaskah ini kita juga diingatkan supaya kita tidak menyombongkan diri. Seperti halnya Petrus yang mengatakan bahwa sekalipun yang lain terguncang, tetapi sekali lagi aku tidak akan terguncang begitu. Tetapi nyatanya toh, ia terguncang, ia menyangkal Yesus. Ia merasa mampu, ia merasa kuat, tetapi kenyataannya ia adalah yang lemah. Oleh karena itu ketika kita menghayati akan minggu-minggu Prapaskah ini, kita diingatkan pula akan kelemahan dan ketidakmampuan kita. Kita yang rapuh. Di minggu-minggu Prapaskah ini saudara-saudara, kita juga diajar untuk mau meneliti terhadap setiap tindakan kita. Tindakan-tindakan manusia yang bodoh yang menyalibkan Yesus.
Mari kita menyadari bahwa tindakan manusia yang menyalibkan Yesus adalah sebuah kebodohan. Kebodohan yang pernah terjadi atas sejarah dunia. Jangan biarkan ini terjadi 2 kali atau kesekian kali dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memenuhi undangan Tuhan dalam perjamuan kudus Paskah yang itu akan kita terima besok pada hari Jumat. Nah, sebenarnya ini mengingatkan kepada kita bahwa dengan menerima roti dan anggur, menerima tubuh dan darah Yesus, kita ini sudah menerima kemurahan hatinya, menerima pengampunannya. Oleh karena itu biarkanlah kita mensyukuri itu, tetapi juga kita menyadari bahwa dengan menerima tubuh dan darah Yesus itu kita belajar untuk terus ada hidup dalam kerendahan hati dan terus belajar mengampuni. Supaya mata rantai pengampunan, mata rantai kerendahan hati itu nyata terus di dalam kehidupan kita. Dan itu menghidupkan komunitas kita, menghidupkan keluarga kita, menghidupkan pekerjaan kita, menghidupkan iman kita. Sebagaimana kematian Yesus dan pengampunannya menghidupkan kita, maka biarkanlah apa yang menjadi ungkapan pengampunan kita kepada orang lain dan kemurahan hati kita juga menghidupkan orang lain. Perjamuan kudus yang akan kita terima, biarkan akan tetap mendorong kita untuk melakukan itu semua, supaya sungguh-sungguh hidup kita bermakna. Ingatlah roti dan anggur yang dibagikan. Inilah kemurahanku, inilah pengampunanku untukmu. Amin. Kita mengambil saat teduh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah persiapan perjamuan kudus Paskah. Oleh karena itu perkenankan pada kesempatan ini, saya kembali mengingatkan perihal perjamuan kudus. Bahwa yang diperkenankan mengikut perjamuan kudus adalah seluruh warga jemaat dewasa yang sudah baptis dan sidi, serta tidak sedang dalam penggembalaan khusus. Di gereja kita, GKJW, perjamuan kudus adalah tanda kudus atau tanda suci yang ditetapkan oleh Allah bagi umat miliknya, yang mengandung penghayatan akan kematian, kebangkitan, dan penantian akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Perjamuan kudus disebut kudus, artinya siapapun yang mengikuti perjamuan kudus, harusnya ia hidup taat dan melakukan kehendak Tuhan dan kebenarannya. Perjamuan kudus tidak hanya menggambarkan persekutuan umat dengan Allah saja, tetapi juga persekutuan antara umat dengan sesama. Oleh karena itu, haruslah ia hidup dengan sesama dalam damai dan kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena pada dasarnya perjamuan kudus itu berisi kasih Allah yang kudus. Oleh karena itu marilah kita menguji hati kita masing-masing sebelum kita datang ke meja perjamuan. Saat ini, mari kita melihat diri kita sendiri. Kita melihat keberadaan kita pribadi lepas pribadi. Sejenak kita menyadari bahwa kita ini adalah manusia berdosa di hadapan Allah. Apa yang kita lakukan dan pikirkan dalam kehidupan sehari-hari seringkali jauh dari kehendak Allah. Seringkali kita melupakan Tuhan dan rencana dan kehidupan ini. Demikian juga karena perjamuan kudus ini berisi persekutuan kita dengan sesama orang percaya. Mari kita melihat diri kita sendiri
pribadi lepas pribadi, menyadari bahwa kita dalam hidup ini sering belum mampu mengasihi sama kita dengan sepenuh hati. Sering dalam hati kita masih menyimpan kebencian, kecewaan, amarah, dendam, sakit hati, dan bahkan perselisihan terhadap sesama. Kita mengakui bahwa kita belum mampu untuk hidup dalam damai dengan sesama kita. Saat ini, mari kita datang kepada Tuhan dalam penyesalan. Kita mengakui dosa-dosa di hadapannya dengan hati yang tulus, dengan penuh penyesalan karena jangan sampai di antara kita yang mengikuti perjamuan, itu pada akhirnya mengikuti perjamuan dengan sembarangan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita berdoa, mohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Bapa di sorga, Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi, Engkau begitu peduli atas kami. Kami ada sampai saat itu hanya karena karunia dan anugerah-Mu. Tetapi Engkau melihat apa yang sesungguhnya ada dan terjadi dalam hidup kami. Hidup kami sering berseberangan, berbeda dengan apa yang Engkau wujudkan dalam hidup ini. Kami sering tidak peduli. Kami sering hidup dalam kejahatan kami. Kalau Engkau adalah Allah yang mengasihi, sering kami justru hidup dalam kebencian dengan yang lain. Engkau adalah Allah yang berkati, tetapi kami sering melaknat kehidupan orang lain. Engkau adalah Tuhan yang begitu dengan kasih besar merangkul kami, tetapi Engkau melihat dalam kenyataannya. Kami sering tak merangkul sesama kami, bahkan orang-orang terdekat kami. Oleh karena itu pada kesempatan ini, izinkan kami melihat diri kami ya Tuhan, dan mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami sungguh berdosa di hadapan Tuhan karena kami belum bisa wujud nyatakan apa yang menjadi kasih-Mu. Kami berdosa di hadapan-Mu karena kami belum bisa menuruti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdosa di hadapan-Mu karena kami sering sekali hidup dalam relasi yang tidak baik dengan Engkau dan sesama kami. Ya Allah, ampunilah kami. Ampuni pelanggaran dan dosa kami. Supaya dengan pengampunan-Mu kami layak untuk menerima anugerah-Mu. Layak untuk menerima perjamuan kudus-Mu. Karena sungguhnya Engkau mengundangkan kami perjamuan itu. Dan dengan perjamuan itu, biarkanlah kami akan boleh menghayati akan kerendahan hati dan pengampunan Tuhan. Kami percaya akan pengampunan-Mu yang menghidupkan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Siapapun yang dengan jujur mengakui segala dosanya, ia memberitakan kepada kita berita pengampunan. Oleh karena Dialah maka diberikan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya beroleh pembebasan dari segala dosa. Ini berita pengampunan bagi kita. Dan berita pengampunan ini menegaskan kepada kita untuk sebuah pertanyaan. Apakah saudara-saudara bersedia untuk memenuhi undangan Tuhan dalam perjamuan kudus-Nya? Apakah saudara-saudara bersedia untuk memenuhi undangan Tuhan dalam perjamuan kudus-Nya? Mantapkan hati dan diri saudara untuk berkata, iya, saya bersedia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, setelah kita memantapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus Tuhan, mari bersama-sama kita akan kembali ke satu pujian dari Kidung Pasamuan Jawi, nomor 128, bait yang pertama dan bait yang kedua. Bersamaan dengan itu kita akan memulakan persembahan kita.
nitenono siing Gusti. Nitenono siing Gusti kang banyu mili, yo manut puja ing iblis wae mempati, dibanggakan di sumara kang rusing mana, kasona mangkoda srana tekan dedonga. Nadyan denimi imingi pono sadonya, mila setya mring Gusti sinungan swarga, dibanggakan di sumara kang trusing mana, kasarna mangkoda srana tekan dedonga. Mari kembali kita berdoa, kita akan angkat syafaat kita. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan bagi kami membangun ibadah kami. Dalam kehidupan keluarga kami, persekutuan kami, Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk memuji dan mengagungkan Tuhan. Biarkan semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Melalui perjumpaan ini Engkau juga telah menyiapkan diri kami, supaya kami sungguh-sungguh bersiap diri untuk menerima perjamuan kudus Tuhan. Jadi biarkanlah Roh Kudus-Mu yang akan tetap menopang, menolong kami untuk mengarahkan hati kami hanya terarah kepada undangan Tuhan dalam perjamuan kudus Paskah. Kami percaya akan kebaikan Tuhan dan lindungilah kami dalam persiapan ini, supaya sungguh-sungguh akan menjadi nyata bahwa persiapan kami tak menjadi sia-sia. Dalam syukur kami pada saat ini kami membawa persembahan kami. Yang kami berikan memang tak sebanding dengan berkat Tuhan yang begitu besar atas kami, tapi inilah kami anak-anak Tuhan, yang dalam keterbatasan diri kami belajar untuk terus dan terus bersyukur kepada Tuhan. Mampukan kami anak-anak-Mu untuk terus percaya dengan memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan, memberikan kekuatan dan hidup kami bagi Tuhan, sebagai persembahan yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan dengan itu juga kami percaya bahwa berkat Tuhan akan senantiasa ada dalam hidup kami. Perkenankan pada saat ini kami juga membawa dalam doa kami untuk kehidupan bangsa dan negara kami dan pemerintah kami, biar tetap ada dalam perlindungan Tuhan dan tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Supaya bangsa, negara, dan pemerintah kami sungguh-sungguh boleh menghadirkan damai sejahtera bagi semua masyarakat yang ada di negeri ini. Untuk gereja dan para pelayannya kami juga menyerahkan kepada Tuhan, karena kami mengakui bahwa dalam setiap persekutuan kami, dalam setiap gereja Tuhan, di situ pasti ada orang-orang yang Engkau panggil dan mereka dengan sepenuh hati menyerahkan hidup dan kehidupan mereka demi kemuliaan Tuhan melalui kehidupan pelayanan yang ada. Oleh karena itu berkatilah ya Tuhan mereka semua. Berkatilah juga seluruh keluarga Kristen yang menjadi umat-Mu, mampukan mereka untuk berkarya demi kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga anak-anak, berkati para pemuda-pemudi-Mu, berkati setiap pekerjaan yang dilakukan oleh umat-Mu ya Allah, supaya melalui setiap pekerjaan itu, maka setiap orang akan boleh menghayati akan berkat-Mu yang besar. Kami juga berdoa untuk pendidikan anak-anak kami, biarkanlah tetap ada dalam penyertaan dan pendampingan Tuhan, supaya melalui pendidikan yang ditempuhnya, anak-anak kami akan beroleh dan boleh menggapai harapan dan mimpi mereka. Kami percaya akan kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan sendiri yang akan menganugerahkan kepada kami apa yang terbaik. Dan Engkau yang akan tetap memberikan kerinduan kepada diri kami untuk ada dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama kami. Bapa, kami percaya akan kebaikan-Mu. Yang itu nyata ketika Engkau mendengarkan
apa yang menjadi ungkapan pengakuan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kita angkat satu pujian dari Kidung Pasamuan Jawi. 434 bait yang pertama. Gusti mugi sampun ngantos. Gusti mugi sampun ngantos nilar kawula, kula tansah raosaken margapatuko. Gusti mugi nuntun kawula, kula tansah raosaken margapatuko. Bersama-sama kita mohon berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai, menopang, memberkati, menyelamatkan, dan beri engkau damai sejahtera kini dan selamanya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ibadah kita dan persiapan kita untuk perjamuan kudus Paskah boleh kita akhiri. Biarkan menjadi berkat untuk kita semua. Damai Kristus senantiasa ada untuk kita.